Ya. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Beza Karanisa Stiono. Saya dari Prodi Psikologi. Di sini saya melakukan wawancara tugas praktikum. Terima kasih sebelumnya karena Anda sudah mau untuk menjadi subjek saya untuk wawancara kali ini. Terus wawancara kali ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait topik yang sedang kami pelajari. Semua data yang Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Jika Anda keberatan, kami dapat menggunakan nama samaran dalam laporan ini. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Saya bersedia. Sebelumnya saya akan mengambil tema tentang solitude. Sebelumnya tahu nggak solitude itu apa? Belum pernah tanya. Oke. Menurut Abraham Maslow, solitude itu berkaitan dengan proses aktualisasi diri, yaitu ketika seseorang menggunakan waktu sendiri untuk memahami diri, mengembangkan potensi secara mencari makna hidup dan mencari ketenangan batin untuk dirinya sendiri. Maslow melihat bahwa individu yang matang secara psikologis cenderung mampu menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Untuk pertanyaan pertama, kalau ada waktu luang, kamu akan lebih memilih menghabiskan waktu bersama orang lain atau sendiri? Lebih prefer sendiri. Lebih prefer sendiri. Tenang. Kalau lagi sendiri itu lebih memilih datang ke tempat yang ramai atau sepi? Tergantung lebih. Tapi kalau misal ada tempat sepi yang bagus, lebih ke tempat sepi. Ke tempat sepi. Kalau menurutmu sendiri, arti sendiri atau kesendirian itu apa sih? Sendiri itu rasa nyaman kalau tidak ada orang di sekitar. Lebih ke rasa bebas dari orang-orang. Bebas untuk melakukan apa aja gitu. Melakukan banyak hal. Kayak kita nggak perlu takut ketika sama pikiran orang lain, nggak perlu takut sama apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kalau lagi sendiri gitu, kamu sengaja untuk mencari waktu untuk sendiri atau emang pas ada waktunya aja kamu lagi mau sendiri? Biasanya lebih ke waktu malam sih, waktu tenang-tenang. Selesai dari semua kegiatan? Iya, lebih ke cari waktu yang memang nggak banyak orang lain di sekitar tempat itu. Apa yang kamu rasain kalau lagi yang benar-benar sendiri dan gak apa-apa? Lebih ke kembali kalau tadi bebas, nggak perlu mikir kayak nggak perlu mikir orang lain kayak apa yang nanti salah dari kita nggak perlu mikirin lagi, kita bisa bebas kayak pikiran orang lain nggak bisa mempengaruhi kita kalau kita sendiri. Berarti kamu sendiri bisa menjadi hal yang menyenangkan. Kenapa? Bisa karena ya itu tadi nggak ada batasan, kita bisa melakukan apa saja. Contoh yang nggak bisa dilakukan selama ketika banyak orang itu, kita nggak bisa ke tempat sendiri itu biasanya orang-orang sering ngejudge aneh gitu. Tapi kalau sendiri itu kita udah nggak mikirin lagi apa yang orang lain pikirin. Kita mau baca buku orang nggak mikirin buku apa gitu, main lah apa dengerin lagu, bebas lah kalau sendiri. Itu untuk merefleksi diri ya. Berarti dengan kamu punya waktu sendiri, kamu bisa memahami diri kamu lebih baik gitu. Lebih ke melarikan diri sama orang-orang sih. Oke. Kenapa melarikan diri dari orang? Ya karena sosialisasi itu kayak menurutku berat banget. Kayak kalau kita ngomong bisa orang lain sakit hati, mikir terlalu dalam. Terus ya kalau sosialisasi itu kayak resiko bikin orang sakit hati lah. Berarti menghindari resiko itu. Iya. Terus pernah nggak kamu menyadari sesuatu tentang diri kamu sendiri pas lagi sendiri itu? Sebelumnya kamu belum pernah tahu nih tentang kamu, terus pas kamu lagi refleksi diri tentang sendirian,
kamu jadi kayak tahu oh ternyata begini. Lebih tahu saya lebih tahu lebih banyak hal yang bisa saya lakukan waktu sendiri sih. Kayak kalau semisal mau dengerin musik di banyak ada orang banyak itu lebih ke takut musiknya cocok enggak, kalau mau baca buku hobinya sama enggak. Kamu sangat memikirkan orang lain ya. Iya. Enggak terlalu. Berarti waktu yang kamu gunakan sendiri itu untuk menenangkan diri daripada mengembangkan diri sendiri. Iya, menenangkan diri. Ya seperti tadi kan lebih ke melarikan diri dari sosialisasi. Aktivitas yang kamu lakukan? Sejauh ini kalau sendiri explore tempat baru, ngopi-ngopi di tempat cari-cari. Sejauh ini kalau sendiri explore tempat baru, ngopi-ngopi di tempat cari-cari tempat ngopi. Kalau paling sering itu kayak di alun-alun pada malam hari. Gimana aja? Ya. Tapi dengan kamu sendiri apakah kamu bisa mengembangkan diri kayak membuat kamu jadi lebih baik gitu kan nggak ada sosialisasi nih. Gimana cara kamu mengembangkan diri dengan kesendirian itu? Lebih nggak tahu sih. Aku juga nggak mikir untuk berkembang di kesendirian. Wow. Tapi kalau sama orang lain pun lebih ke nyaman, nggak lebih ke mengembangkan diri. Tapi kamu nggak terganggu kalau ada keramaian atau ada orang lain? Justru kalau malah orang random itu malah bisa asik. Karena nggak kenal. Ya ngobrol random aja. Malah lebih suka ngobrol sama orang random. Katanya kita nggak tahu dia siapa, ya siapa. Ke pembahasan random gitu sih. Kita mau ngomong itu bisa bebas karena kalau mungkin itu cuma satu kali pertemuan. Kalau dalam waktu pas kamu sendiri, kamu pernah nggak sih dapetin ide atau apapun kayak, oh habis ini aku mau ini terus kayak suatu saat akan ini atau akan melakukan ini. Kalau ide lebih ke menatap masa depan nggak ada ya, lebih ke cari-cari nulis di buku lah, cari-cari musik baru sama berimajinasi aja. Jadi kamu akan mendapatkan ide dari sendiri gitu ya? Iya mungkin ya. Menulis buku. Berarti kamu menuangkan semua keresahanmu itu ada di tulisan. Sebenarnya nggak juga ya, lebih ke yang mengganggu. Misal kalau kesendirian itu ada yang malah lagi sendiri, ada kayak pikiran yang mengganggu ditulisin aja. Tapi kalau nggak aja, imajinasi liar aja. Wow. Tapi kesendirianmu itu berpengaruh nggak sih sama produktivitas kamu? Nggak tahu juga ya, tapi orang lain sering ngejudge kemana-mana kenapa sendiri, kan kita ada. Nah, mau jawab pun juga kurang, nggak tahu juga jawabannya gimana. Kan emang mau sendiri bukan mau. Tapi salah ya dok sendiri dok. Kok dokter sih? Oh iya, maaf ya. Enggak kan nggak salah sih, kesendirian itu kan pilihan. Mas, ya itu mengganggu nggak produktivitasmu? Kan kamu bekerja, sedangkan bekerjamu kan harus berkelompok. Oh kalau untuk pekerjaan sama lain-lain nggak ada masalah. Itu ada masanya ingin sendiri. Tapi kalau ada orang lain yang ingin ngajak main kerja, itu juga perlu kan? Nggak selamanya kita ini harus hidup sendiri. Orang lain juga dibutuhkan. Saling membutuhkan. Iya. Kalau kerja profesional aja sih. Tapi pernah nggak dari kesendirian itu kamu menghasilkan sebuah karya? Kan kamu kerja di kitchen ya kan? Pas kesendirian masih berdoa dan berbaring. Sebuah karya.
nggak ada sih, ya lebih ke nulis aja, nggak ada untuk efek ke kerjaan, nggak ada. Jadi kamu sangat membatasi antara pekerjaan dan kehidupan itu sendiri. Ya sebaik mungkin jangan pekerjaan nggak tak bawa ke kehidupan pribadi, kerjaan juga kerja aja. Mau berkembang ya, kalau ada masalah berkembang ya mungkin akan berkembang, nggak tahu tapi Proses. proses. Oke. Berarti kesimpulannya kamu tuh lebih senang menyendiri daripada bersama orang lain untuk mencari ketenangan diri. Mungkin ke lingkunganku ya, sekarang belum ya. Aku sendiri itu mungkin karena melarikan diri dari yang tadi kan omong-omongan orang lain juga dengan saya. Tapi mungkin kalau bisa ada orang yang bisa mengerti sama nggak masalah tentang diri saya juga aman aja. Berarti kamu belum menemukan partner yang cocok. Teman sih. Ya partner. Iya, oh ya, maaf ya. Oke. Oh ya kak. Baik. Untuk sementara informasi yang kamu berikan sudah cukup dan sangat membantu proses wawancara ini. Nggak ada maksud untuk mengarahkan jawaban kamu karena wawancara ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi tugas praktikum saja. Kami juga akan menjaga kerahasiaan identitas kamu dan apabila kamu keberatan mencantumkan nama asli, maka dapat menggunakan nama samaran. Terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan kamu untuk meluangkan waktu dalam praktikum ini. Praktikum ini saya akan. Sama-sama.